Halo semua, ini adalah Infinix GT 50 Pro. Infinix GT Series selalu menjadi pilihan utama buat ponsel gaming di harga murah. Sayangnya hal ini mungkin tidak akan terjadi lagi, sebab Infinix GT 50 Pro akan lahir di kelas yang berbeda. Harganya berada di 6-7 jutaan, padahal generasi sebelumnya hanya bermain di 4 jutaan saja. Kenaikan harga ini terasa masuk akal ketika mengetahui harga komponen yang terus naik. Di sisi lain, Infinix tetap memberikan beberapa peningkatan agar terasa sepadan dengan harganya. Terutama soal sustainability dari sistem pendingin, baterai dan sistem charging, sampai software. Berbekal panel AMOLED, Infinix GT 50 Pro punya resolusi layar tajam yaitu 1,5K. Ukurannya masih berada di 6,78 inci, sama dengan pendahulunya. Namun, kecerahan layar jadi hal lain yang ditingkatkan yaitu sampai 4500 nit. Aktivitas di luar ruangan jadi lebih nyaman, layar tetap terlihat meski cuaca sedang terik. Sebagai ponsel gaming, keberadaan refresh rate 144 Hz jadi hal yang cukup menarik. Pergerakannya benar-benar mulus baik itu saat scrolling biasa atau di beberapa game. Misalnya Arena Breakout, Blood Strike, CODM, Free Fire, dan tentu saja Mobile Legends. Kualitas layar yang dipakai sudah cukup tangguh berkat perlindungan dari Gorilla Glass 7i. Ia membuat layar tetap aman meski terkena goresan atau tidak sengaja terbentur. Selain itu, mata pengguna juga diperhatikan dengan menyematkan sertifikasi TUV Rainland untuk menurunkan paparan cahaya biru yang berisiko. Yang paling berkesan soal Infinix GT 50 Pro adalah ia mampu menunjukkan identitasnya bahkan sebelum dinyalakan. Desainnya tentu bukan tipe yang simple, bahkan cenderung tidak cocok untuk semua orang. Bodinya memadukan tekstur ala Kevlar, garis mechanical, dan elemen cahaya untuk menciptakan kesan 3 dimensi. Secara keseluruhan, desainnya tampak terinspirasi dari elemen mekanis dan industrial. Sebagai ponsel gaming, tampilannya tentu lebih agresif dibandingkan ponsel lain pada umumnya. Satu hal yang menarik adalah pola atau garis di bodinya ini bukan sekadar dekorasi, tapi punya fungsi. Misalnya strip lampu RGB terintegrasi yang bisa disesuaikan dari warna atau stylenya. Mechanical light waves tersebut juga berfungsi sebagai lampu notifikasi, peringatan baterai, musik, atau feedback dari game yang sedang dimainkan. Build quality Infinix GT 50 Pro juga terbilang sudah cukup baik dan solid. Bingkai ponsel dirancang flat, cocok untuk penggunaan gaming intens dengan posisi landscape. Genggaman jadi lebih kuat dengan tepi yang dibuat halus sehingga tidak terasa sakit atau pegal pada tangan. Ketebalannya juga masih wajar di 8,15 mm dengan berat 198 gram. Beralih ke sektor baterai, kapasitasnya kini jauh lebih besar yaitu 6500 mAh, generasi sebelumnya hanya 5500 mAh saja. Jenis baterai yang digunakan juga silikon karbon yang terkenal lebih padat dan efisien dalam mengelola pemakaian dayanya. Inilah kenapa Infinix GT 50 Pro punya sustainability yang sangat baik. Untuk pemakaian normal, ponsel bisa bertahan cukup baik selama seharian penuh. Bahkan, Anda mungkin bisa mendapatkan durasi bermain game yang sangat lama karena ada fitur bypass charging. Fitur yang mengamankan kesehatan baterai dan mengisi daya terus-menerus saat bermain game. Soal pengisian daya, Infinix GT 50 Pro didukung fast charging 45 watt. Untuk mengisi sampai penuh diperkirakan butuh waktu sekitar 1,5 jam. Wajar, kapasitas baterainya sudah cukup besar dan sulit untuk bisa mengisi di bawah 1 jam dengan tenaga 45 watt. Infinix GT 50 Pro hadir dengan dukungan dual speaker atau stereo. Lubang speakernya disimpan di bagian bawah bodi dan bagian atas, bukan earpiece. Hal ini membuat suara yang keluar jadi terasa lebih seimbang. Markas cooler sebenarnya jadi salah satu fitur khusus untuk GT Series. Namun, masih ada beberapa fitur menarik lain yang bisa ditemui GT 50 Pro. Misalnya ekosistem gaming yang bisa mencapai 144 fps dengan stabil dan tentu saja GT Trigger. Hal menarik lain dari GT Trigger ini adalah fungsinya yang lebih beragam. Tombol ini bisa merespons ketika digeser atau diusap, misalnya untuk beralih antar aplikasi atau melakukan zoom di dalam kamera landscape. Responsnya juga tetap akurat meski jari dalam kondisi basah karena keringat.
Di sektor dapur pacu, performa Infinix GT 50 Pro berasal dari chip MediaTek yaitu Dimensity 8400 Ultimate. Smartphone ini hanya menyediakan RAM LPDDR5X berkapasitas 12 GB. Dipadukan dengan memori internal UFS 4.1 berkapasitas 256 GB atau 512 GB. Kombinasinya sudah sangat mumpuni untuk mengoptimalkan performa berbagai penggunaan berat dan sekaligus banyak. Dimensity 8400 Ultimate menggunakan konfigurasi CPU yang hanya diisi oleh Cortex A725 sebagai big core. Ada 8 inti CPU yang digunakan untuk chip 4 nanometer ini. Terdiri dari satu core utama dengan clock speed 3,25 GHz, 3 core 3 GHz, dan 4 core lainnya 2,1 GHz. Sedangkan untuk kartu pengolah grafisnya menggunakan Mali G720MP7 berfrekuensi 1300 MHz. Tentu saja chipset ini sudah mendukung pemrosesan AI secara langsung dari MediaTek NPU 880. Kemampuan AI ini diklaim bisa lebih cepat dalam pemrosesan dan lebih efisien. Beralih ke sektor kamera, HP ini masih memiliki konfigurasi yang mirip dengan pendahulunya. Bedanya, kamera utamanya kini dipangkas menjadi 50 megapiksel dari 108 megapiksel. Meski begitu, angka pada resolusi tidak selalu jadi penentu kualitas kamera. GT 50 Pro memiliki bukaan kamera lebih besar di f1.8. Sementara kamera pelengkapnya masih sama yaitu ultrawide 8 megapiksel dengan bukaan f2.2. Kamera ini juga merangkap tugas sebagai sensor depth dan makro. Sayangnya, kualitas yang dihasilkan masih tidak begitu konsisten, bahkan pemisahan antara objek dan latar belakang untuk mode portrait masih belum sempurna. Sebagai ponsel gaming, memiliki kamera utama yang bagus saja rasanya sudah cukup. Foto yang dihasilkan kamera utamanya tergolong kuat dalam detail, ketajaman, dan dinamik range tinggi. Untuk videonya, kamera utamanya bisa merekam hingga resolusi 4K di 60 fps. Resolusi yang cukup baik didukung stabilisasi OIS dan AIS untuk meredam guncangannya. Kualitasnya terbilang konsisten untuk kebutuhan kasual yang harus diunggah ke media sosial. Nggak nyala-nyala. Ya iya sabar dikit, mikir-mikir kali. Ora apa-apa, sila bae ora apa-apa. Dipegangin lah nggak apa-apa, li bisa. Sepenting jangan deket-deket itunya. Coba dipegangin, nah bisa kan? Tapi sepenting jangan deket-deket. Jangan paling deket bang. Sementara di bagian depannya tidak ada yang berbeda dari pendahulunya. Resolusinya di 13 megapiksel dengan perekaman video mencapai 4K di 30 fps saja. Kualitas ini mungkin masih cocok jika digunakan untuk video call, terutama jika kondisi cahaya memadai dan tidak backlight. Saat rilis, Infinix GT 50 Pro sudah memakai sistem operasi Android 16 dengan antarmuka XOS 16. Salah satu antarmuka Android terbaik dari segi fitur yang ditawarkan dan sisi kustomisabelnya. Antarmuka ini juga dikenal bersih dari bloatware karena pakai Pure OS. Dengan harga yang lebih tinggi, Infinix memberi jaminan upgrade lebih lama dari generasi sebelumnya. Upgrade OS kini bisa dilakukan sampai 3 kali atau sampai Android 19. Sedangkan update keamanannya tersedia hingga 5 tahun lamanya. Hal ini membuatnya cocok untuk penggunaan jangka panjang, setidaknya lebih dari 2 tahun. Kesimpulan, meski harganya naik, Infinix GT 50 Pro tetap bisa jadi ponsel gaming terjangkau yang oke. Terutama buat Anda yang suka dengan banyak fitur pendukung khusus untuk gaming. Mulai dari GT Trigger, dukungan 144 Hz di beberapa game, dan tentu saja sistem liquid cooling yang bisa bikin ponsel adem terus-menerus. Didukung beberapa fitur lain seperti baterai lega, performa Dimensity 8400 Ultimate, layar smooth, dan speaker Dolby Atmos. Bahkan,
Sektor yang tidak berkaitan juga masih oke seperti kamera atau jaminan update software yang lama. Meski begitu, ada beberapa hal yang setidaknya harus tahu sebelum membeli. Misalnya tidak ada port audio jack, slot micro SD, dan fitur fast charging yang kurang bersaing. Demikian informasi dari kami, untuk yang berminat silahkan kunjungi toko resmi di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.